wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah taklim salat Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam perkara kebaikan, yaitu perkara ilmu. Dengan ilmu seseorang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Adam dengan ilmunya akhirnya dimuliakan sampai malaikat disuruh sujud. Iblis nggak mau sujud, nggak mau memuliakan Nabi Adam yang punya ilmu, dilaknat sampai hari kiamat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang iman punya derajat di sisi Allah. Tapi beda derajatnya orang iman plus orang berilmu. Ini derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pilihan kita dipilih sama Allah, bersyukur. Orang mau dipilih, kalau kita nih dipilih, nggak minta. Ini orang yang mau dipilih jadi wali kota, jadi presiden, jadi gubernur, dia berkorban sampai berpuluh, beratus-ratus juta, bahkan bermiliar supaya dipilih jadi pemimpin, punya derajat di dunia sampai mau berkorban miliaran rupiah. Ini pun masa jabatannya cuma sementara 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Tapi orang punya ilmu, ini punya derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dipilih tanpa berkorban, menunjukkan ini adalah semata-mata kasih sayang dari Allah. Allah masih sayang sama kita. Maka saya teringat satu kisah. Ada seorang wali, lupa saya namanya. Wali ini membeli budak perempuan. Di budak perempuan itu dibeli. Kemudian ketika suatu malam, maka sang pemilik budak tersebut, yaitu wali, ini melihat budaknya ini setiap malam terus menangis beribadah kepada Allah. Begitupun malam selanjutnya, diteliti oleh tuannya. Oh, rupanya ini hamba saya, budak saya ini orangnya taat beribadah. Maka dipanggil itu budak. Wahai budakku, betapa sayangnya engkau ini kepada Allah, sampai kamu ini beribadah setiap malam subuh. Jadi wali ini berkata apa? Budak itu ibadah karena rasa cinta dia kepada Allah. Maka kata budak ini, bukan, salah kamu. Saya bisa ibadah bukan karena rasa cinta saya kepada Allah, tapi saya bisa beribadah
Ini karena cintanya Allah kepada saya, makanya saya bisa ibadah. Kemudian kamu ditidurkan oleh Allah. Tuh, bahwa kepahaman orang yang tinggi, Pak, punya hubungan yang lebih tinggi di atas rata-rata, maka kepahamannya pun rata-rata. Sampai kepahaman seorang wali pun ini, Masya Allah, lebih tinggi. Jadi bukan rasa cinta saya kepada Allah saya bisa ibadah, karena cintanya Allah kepada saya. Maka kalau kata guru saya siti jenak itu tidak sesat. Cuma orang-orang yang diberi daripada pelajaran sesi jenak itu yang belum mempunyai kapasitas untuk menerimanya. Akhirnya apa? Jadi terseleweng dengan ajaran-ajaran beliau. Jadi cinta Allah kepada kita inilah yang membuat kita bisa duduk di dalam majelis ilmu. Kita apa? Sampai kita diberi ilmu, pernah nangis? Semenjak 1 minggu yang lalu pernah ada yang nangis nggak? Ya Allah, nanti minggu depan saya beri taufik hidayah lagi untuk datang ke majelis ilmu. Ada yang nangis? Minta? Nggak ada yang minta, tapi Allah pilih. Menunjukkan ini Allah sayang kepada kita. Syukur. Kalau nggak syukur, Masya Allah, nanti dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan langgengkan nikmatnya kepada kita. Kemarin sudah kita bahas yang namanya bab air. Jadi air ini adalah kebutuhan bagi manusia yang paling penting, baik rohani maupun jasmani. Seorang manusia ini butuh yang namanya air. Kemarin kita sudah menjelaskan pembagian air menurut tempat dan asalnya. 3 dari langit, 4 dari bumi. Apa yang 3 dari langit? Air hujan, air salju, dan air es. Ma'ul barad sekali lagi bukan air embun, tetapi air es. Apa bedanya air salju dengan air es? Kalau air salju turun dari langit berupa dalam keadaan tipis, lembut kalau salju, dan dia membeku ketika sudah sampai daratan. Tapi kalau es ini memang turun sudah gumpal, sudah padat. Yang kemarin saya kasih contoh. Yang 4 dari bumi yaitu air laut, air sumur, air kali, dan mata air. Intinya yaitu setiap air manazala minas sama aw naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Setiap air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi menurut sifat aslinya, maka air itu suci dan mensucikan. Ada sumur rasa madu misal, sepian gali sumur, taunya sumurnya rasa madu, gali lagi sumur rasa susu, tapi rasanya asli, maka air ini suci dan mensucikan kalau memang sifatnya asli kejadiannya seperti itu. Tapi kalau campuran beda. Maka walaupun sama asinnya, air laut asin, air yang dikasih garam asin beda. Kalau air laut asinnya memang sifat, tapi kalau air yang dikasih garam berarti sudah ada perubahan sifat. Nah, di sini air seluruh dunia ini punya tingkatan dalam afdoliyah utamanya. Air di seluruh dunia, air Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Solo, Sungai Nil, dan sebagainya. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili misra summa baqil anhari. Jadi tingkatan air menurut afdaliyahnya ini ada 5. Saya urut dari bawah, kalau nazomannya ini dari paling atas.
Air yang pertama, air yang tingkatan paling bawah, tingkatan yang kelima ini baqiyun nahar. Semua air ini derajatnya sama. Air Ciliwung, air Bengawan Solo dengan air Sungai Gangga dan sebagainya, ini satu derajat. Jadi paling rendah nomor 5. Di atas itu yaitu Nailu Misro. Di atas yang nomor 5, nomor 4 itu Sungai Nil. Sungai Nil ini punya derajat khusus dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain. Ada keistimewaan. Bahkan dalam keterangan itu Sungai Nil muaranya itu di surga, wallahu a'lam. Cuma ini riwayat yang tidak bisa dipegang karena diriwayatkan tidak dalam bentuk yang sahih. Tapi jelasnya kenapa Sungai Nil ini punya keistimewaan, salah satunya Sungai Nil ini punya sejarah yang panjang. Ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan agama, maka perkara tersebut ini punya nilai yang lebih. Apa salah satunya? Sungai Nil ini punya sejarah, yaitu ada salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika kecil dialirkan di sungai. Sungai yang lain ada bersentuhan dengan Nabi. Sungai Ciliwung, Ahmad Mosadek, ada aja itu Pak. Ngaku Nabi, Masya Allah. Cuma saya yang heran itu kok banyak itu pengikutnya. Ya Eden dan sebagainya. Dan saya lihat orang-orang yang ikut kebanyakan orang-orang, bukan orang-orang bodoh. Ketika disorot di TV itu, sepertinya kebanyakan yang ikut mereka orang-orang intelektual, entah dari mana itu. Mereka sampai ikut nabi-nabi seperti itu. Padahal Nabi Muhammad ini Masya Allah, kurang apa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad itu punya keutamaan di atas nabi-nabi yang lain. Nabi Musa pakai tongkat belah laut. Nabi Muhammad nggak pakai apa-apa, nunjuk bulan terbelah. Coba. Ada yang ngaku akhir zaman tantang. Kalau bulan Nabi Muhammad sudah dibelah, matahari coba belah. Kalau memang Nabi betul itu, Nabi ditantang, ayo kalau kamu memang Nabi itu belah bulan, dibelah sama Nabi. Cuma itu hebatnya itu Abu Jahal dan kelompoknya orang-orang Quraisy. Udah diturutin, gak taunya bilang, waduh Muhammad ini tukang sihir. Maka kadang-kadang orang diajak kebaikan, ayo Pak baik, dia ngikutin sahabat. Oh beda kita dengan sahabat. Kalau sahabat dulu langsung ada nabinya. Kalau saya hidup pada zaman Nabi juga saya bisa amal kayak sahabat lah. Siapa yang jamin? Abu Jahal, Abu Lahab hidup pada zaman Nabi tapi punya titel laknatullah alaih. Jadi orang mau taat nggak mau taat sama aja, ada Nabi nggak ada Nabi juga sama. Jadi Sungai Nil ini punya derajat di atas sungai-sungai yang lain karena tadi salah satunya ada hubungan sejarah. Di atas Sungai Nil apa? Di atas Sungai Nil yaitu Telaga Kautsar. Jadi air di Telaga Kautsar ini menurut ulama tingkatannya nomor 3. Jadi masih ada di atas Telaga Kautsar nomor 2 dan nomor 1. Inna a'tainakal kautsar. Dalam sebuah hadis dalam kitab Budurus Safirah, Rasulullah SAW berwasiat, kalau kamu nanti pengen ketemu aku, cari di 3 tempat. Kalau nggak Telaga Kautsar, kalau nggak di Sirat, kalau nggak di Mizan. Itu cari Nabi.
Maksudnya apa? Kalau ketemu Nabi enak, di sono mendapatkan syafaat. Salah satu kriteria orang-orang yang nanti bisa dekat dengan Nabi pada yaumul kiamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Kalau Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan engkau ya Rasulullah? Yaitu orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada aku. Baca sholawat biar ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi nanti diberi air minum telaga Kausar dari tangannya Nabi. Apa istimewanya sih? Istimewa. Kita siapa diminumin pakai tangannya Nabi? Siapa kita? Sampai Nabi itu mau minumin pakai tangannya ke mulut kita, siapa? Maka itu kemuliaan bagi kita. Nih tujuan hidup tuh di sini, cita-citanya tuh ini, mati bertemu Rasul, minum telaga Kausar dari tangannya Rasul. Ini baru cita-cita. Cita mau punya rumah gedong apa? Ini bukan cita-cita, ini fata morgana. Di atas telaga Kausar, nomor 3, nomor 2 yaitu apa? Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam. Gimana ini? Telaga Kausar di akhirat, air Zam-Zam di dunia kok lebih afdol air Zam-Zam daripada telaga Kausar? Apa maksudnya ini? Kenapa ulama? Apa alasannya ulama mengatakan air Zam-Zam ini lebih afdol daripada telaga Kausar? Kenapa? Ini kalau di dalam kitab-kitabnya tidak ada ulasannya ini Pak. Ini boleh dibuka di dalam kitab Dardir Mi'raj ada. Yang biasa kalau kiai-kiai Mi'raj pakai ceramahnya itu kitab Dardir Mi'raj. Ini pun dinukil di dalam kitab Taqiratus Hadizat. Air Zam-Zam lebih afdal daripada telaga Kausar. Apa ini alasannya? Salah satu alasannya, padahal air Zam-Zam ini masih di dunia, telaga Kausar sudah di akhirat. Apa sih yang menjadikan air Zam-Zam lebih afdal? Karena meminum air Zam-Zam ada unsur ibadah. Tetapi meminum telaga Kausar tidak ada unsur ibadah. Bisa dipahami? Orang meminum air Zam-Zam karena itu ada unsur ibadah. Maka ulama mengatakan dunia dengan akhirat lebih afdal mana? Coba. Dunia dibandingkan akhirat afdal mana? Hah? Ayo. Dunia dengan akhirat afdal mana? Iya, kalau jadi presiden semulia-mulianya pun kalau di dunia cuma sementara. Jadi orang kaya di dunia pun cuma sementara. Kalau di akhirat jadi mulia, ya mulia selamanya. Jadi orang kaya selamanya kalau di akhirat. Tetapi menurut ulama dalam satu segi sudut pandang dunia ini bisa lebih baik daripada akhirat. Dalam segi umumnya akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi ada dipandang dari satu sisi dunia lebih baik daripada akhirat. Sisi apa? Sisi masih bisanya amalan kita mendatangkan pahala di catatan buku amal kita. Kayak kemarin saya ceritakan, ini wangi apa? Ini wanginya ini ahli surga. Tanya sama Allah, nggak taunya keringatnya ahli surga di atas. Apa amalannya? Cuma beda subhanallah. Baca 10.000 subhanallah udah masuk kubur. Itu tidak akan menyelamatkan kita ataupun tidak akan mendatangkan pahala untuk kita kalau sudah masuk akhirat. Maka satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini dengan tentaranya, kita tahu tentara Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, jin, binatang, angin semua bisa diperintah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini sedang berjalan dengan tentaranya. Tahu-tahu ada rakyat ataupun umat Nabi Sulaiman melihat itu kagum.
Kemudian ketika kagum, umatnya itu mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar ucapan Subhanallah itu mendatangi umatnya itu. Waktu apa yang kamu ucapkan? Saya kagum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada engkau, kerajaan engkau, tentara engkau dan sebagainya. Maka saya ucapkan subhanallah. Wahai fulan, kata Nabi Sulaiman, ketahuilah satu subhanallah kamu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman beserta isinya. Coba, kalau kerajaan Sulaiman semuanya akan sirna, ada batasnya. Tapi lafaz subhanallah kamu itu untuk selama-lamanya. Nah, dari sisi inilah air Zam-Zam lebih afdal daripada telaga Kautsar. Karena apa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, atau kama qala Rasulullah SAW. Air Zam-Zam tergantung apa yang kita niatkan ketika meminumnya. Kalau kita minum air Zam-Zam niatnya supaya dosa kita tergugur, maka dengan niat itu kita minum air Zam-Zam, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Coba minum telaga Kautsar, bisa? Nggak ada. Kalau sudah sampai akhirat, bukan tempat amal, tapi tempat balasan. Nah, dari sisi inilah, dari sisi ibadah meminum air Zam-Zam, maka air Zam-Zam lebih afdal daripada telaga Kautsar. Bisa dipahami gitu? Ini alasan. Yang paling afdol nomor satu air apa ini melebihi air Zam-Zam? Apa? Yaitu ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling afdol nomor 1 yaitu air yang keluar daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungannya dengan Rasul. Makanya ayat ini paling afdol. Hubungannya dengan Rasul. Cuma orang-orang pilihan yang bisa merasakan ini. Maka saya punya kitab. Kitab itu judulnya Mayyajibu Ghairu Ali, yang ngarang orang Syiah. Di rumah saya banyak kitab orang Syiah. Kalau mau minjem nggak apa-apa, tapi bahasa Arab. Kenapa saya beli? Banyak saya kitab-kitab orang Syiah, bahasa Urdunya ada. Tapi kebanyakan yang saya beli yaitu kitab-kitab orang ahli Sunni menjawab ataupun mengkritik tentang akidah ataupun ajaran-ajaran Syiah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya, bahasa Arab. Bahkan kitab perdebatan orang Syiah saya punya, yaitu yang ngarang La Tahzan. Bukunya udah tersebar itu. Edisi bahasa Indonesia pun sudah dicetak, yaitu Aid Qarni. Nah, Aid Qarni pernah mengumpulkan yaitu ulama Syiah dengan ulama Sunni dikumpulkan, begitu pun ditanya untuk menjadi penemu dalam acara itu dan dibukukan di situ. Ada kitabnya. Nah, ini kembali itu ada kitab. Ini kalau ini ngarang yang ngarang orang Syiah. Referensinya kebanyakan kitab-kitab Syiah. Judulnya Mayyajibu Ghairu Ali. Siapa yang menjawab selain Sayyidina Ali? Judulnya. Siapa yang bisa menjawab kalau bukan Sayyidina Ali? Bahasa enaknya begitu. Orang Syiah. Kalau menceritakan Syiah ini panjang. Sayyidina Ali itu kayak Nabi Isa, Pak. Nabi Isa itu ada orang yang ifrat dan tafrid, membencinya berlebihan, ada yang mencintai berlebihan. Orang Yahudi saking bencinya kepada Nabi Isa, karena dengan adanya Nabi Isa, ajaran Yahudi itu terhapus jadi Nasrani.
dikatakan naudzubillah summa naudzubillah dengan perkataan yang tidak pantas, Nabi Isa itu hasil daripada zina. Nah, punya bapak naudzubillah mudah. Tapi ada yang mencintai Nabi Isa berlebihan kelewat batas sampai mengangkat Nabi Isa sebagai itu. Nah, Sayyidina Ali posisinya seperti itu. Ada orang yang membenci, yaitu kaum Mu'tazilah. Ada yang mengagung-agungkan kelewat batas, yaitu kaum Syiah. Nah, di situ Sayyidina Ali ditanya sama orang Yahudi. Salah satu pertanyaannya, lebih utama mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam lihat idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Nabi Musa alaihissalam ini ketika umatnya, jadi perlu diketahui pengikut Nabi Musa itu yang begitu banyak, itu berasal dari 12 suku yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia ada berapa suku? Hah? Itu Pak Joy, ayo guru geografi, cuma nggak lulus. Banyak suku di Indonesia ini, paling banyak ini. Nah, pengikutnya Nabi Musa itu 12 suku. Jika ditanya, ayo mulia mana itu? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika umatnya meminta air, Nabi Musa pukul tongkat, dari batu keluar 12 mata air. Setiap suku punya mata air tersendiri. Hebat, jadi nggak berantem. Maka kata Sayyidina Ali, ya Abdul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak perlu tongkat, nggak perlu batu, langsung dari tangannya keluar dari jari sela-sela dari Rasulullah, yaitu air yang sampai seluruh pasukan ini hilang dahaganya. Coba. Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bola. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau adiknya Walid bin Walid, ini pendekar semua. Kalau adiknya Sayyidina Khalid bin Walid, yaitu namanya Walid bin Walid. Ini masuk Islamnya dari ketika Rasul di Mekah udah masuk Islam. Cuma Sayyidina Khalid bin Walid ini masuk Islamnya itu terakhir, yaitu ketika Nabi dari Madinah umroh ataupun haji dalam Fathul Mekah. Mekah udah takluk, baru Sayyidina Khalid masuk Islam. Jadi di akhir. Siapa Sayyidina Khalid bin Walid ini? Yaitu panglima perang sebelum dan sesudah Islam. Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang yang kalau memimpin perang sebelum dan sesudah Islam nggak pernah kalah. Tuh, apa namanya itu, rekornya Sayyidina Khalid bin Walid, perang nggak pernah kalah. Baik itu ketika kafir, baik itu ketika muslim. Perang Uhud, kalau perang Badar itu panglima kafir Quraisy adalah Abu Jahal, mati. Perang Uhud, panglima pemimpin orang kafir Quraisy waktu itu adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Berantem. Sebenarnya ketika di Uhud Rasul ini sudah menang. Taktik Rasul sebenarnya lebih canggih daripada taktiknya Khalid bin Walid. Jadi gunung Uhud, di sini dikasih panah, kata Rasul jangan turun sebelum saya kasih komando turun. Pas ini datang dipanah, kepepet, mundur. Disangka ini sudah selesai. Ada sebagian sahabat turun, tapi kata pemimpinnya mana jangan turun, ini udah selesai. Masuk Rasul turun tuh, kalau memang itu belum selesai. Nggak taunya Sayyidina Khalid ketika melihat pemanah itu turun semua, yang tadi menghalangi jalan muter
akhirnya apa? Diserbu dari depan belakang sampai giginya Rasulullah SAW itu tanggal. Begitupun Sayyidina Khalid ketika masuk Islam Fathul Makkah. Sayyidina Khalid ini dulu tongkrongannya ini Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid, Amr bin As, orang cerdas, orang terpelajar. Orang Mekah jarang orang yang bisa baca, nulis ini jarang. Mereka ini orang terpelajar. Selain terpelajar, pemberani, jago main pedang, jago perang. Amr bin As. Nah, ketika masuk masuk Islam itu Sayyidina Umar bin Khattab sangat senang gitu. Khalid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Khalid ini menyimpan beberapa rambutnya Rasulullah SAW, disimpan di atas helm besinya, helm perang. Di dalam kitab Futuhus Syam tentang penaklukannya kota Syam, Romawi, Konstantinopel, Persia dan sebagainya, di situ diceritakan. Satu ketika Sayyidina Khalid bin Walid ini diserbu. Udah, ininya dipiting Pak, dikunci palanya, ininya terlempar. Maka itu Sayyidina Khalid ketika teman-temannya datang bukan minta tolong untuk dilepas, tapi Sayyidina Khalid bilang, tolong ambilin peci saya, tolong ambilin peci saya. Udah bingung ini teman-temannya, mau nolongin tapi disuruh ambil peci. Akhirnya ini orangnya sama Sayyidina Khalid ditaklukkan, dibunuh, ditanya itu, wahai Sayyidina Khalid, kenapa kamu ini udah kepepet? Kok lebih memilih untuk menyelamatkan peci daripada kamu? Maka kata Sayyidina Khalid, ketahuilah di dalam peci perang saya ini itu ada rambutnya orang yang mulia, yaitu rambutnya Rasulullah SAW. Tidak pernah saya ketika dalam peperangan yang saya memakai peci yang ada rambutnya Rasul, saya kalah, itu nggak pernah. Tuh Sayyidina Khalid, karena ada rambutnya Rasul, tabarruk, ngalap berkah dengan rambutnya Rasul. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pertolongan. Apalagi orang yang meminum air yang keluar dari tangannya Rasul. Coba, yang meminum air yang keluar dari tangannya Rasul, meminum mukjizat dari Rasul, mulianya kayak gimana? Rambutnya aja seperti itu. Suatu ketika Rasul ini bekam, mengeluarkan darah. Maka seorang sahabat ini disuruh membuang itu darah kotor Rasul. Ketika sahabat ingin membuang, bingung. Mau dibuang, bingung. Mau dibuang di mana ini darah Rasul? Yang pantas tempat untuk membuang darah Rasul di mana? Karena dia merasa ini darah Rasul nggak pantas dibuang, akhirnya diminum. Jadi perlu diketahui, kencingnya Rasul, darahnya Rasul itu hukumnya suci, tidak najis. Perlu diketahui ini. Rasul kalau buang kotoran langsung ditelan oleh bumi. Maka ketika itu diminum, balik. Pas balik ditanya, oleh sahabatku, kamu buang di mana itu darah saya? Maka sahabatnya diam. Dibuang di mana? Rasul, bukannya saya itu melanggar perintah engkau? Bingung sahabat, suruh buang pakai ditelan. Kalau kita, Masya Allah, ketika saya nengok kanan bingung, kiri bingung. Kenapa? Mana tempat yang pantas untuk darah engkau ini, mana? Maka saya berpikir, dah, daripada dibuang saya minum. Maka apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang di dalam tubuhnya antara darahnya dengan darahku itu menyatu, di dalam darahnya itu ada darahku, maka haram api neraka untuk menyentuhnya. Coba, apalagi orang yang mendapat
mendapatkan air dari jerijinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Inilah air yang paling afdol menurut pandangan ulama. Maka yang kemarin itu saya katakan, Dr. Nakamoto dari Jepang ketika meneliti air sampai masuk Islam, maka beliau itu mengatakan air kalau dipuji maka akan membentuk kristal-kristal yang baik sehingga air itu baik untuk dikonsumsi bagi tubuh. Tapi kalau air itu dicaci maka kristalnya itu pecah, nggak baik untuk dikonsumsi tubuh. Maka ketika diambil air Zam-Zam, apa istimewa Zam-Zam? Nah, salah satu keistimewaannya kenapa air Zam-Zam ini, air Zam-Zam kalau disimpan lama nggak berlumut dia. Beda dengan air dari Bogor, coba nggak diminum, taruh selama 2 tahun, kalau nggak berlumut. Tapi air Zam-Zam ini nggak berlumut. Ditambah lagi kalau air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kristalnya itu makin bagus. Maka kiai-kiai paling hebat ini jadi kiai, Pak. Jadi presiden bingung. Kemudian presiden udah, kira-kira dia mau nggak tuh? Pas pampres, siapanya itu minum bekas ludah presiden ada. Tapi kalau kiai ini hebatnya kiai itu, udah air di ludah ini kasih duit. Masya Allah. Saya ke Kiai Mufasir, mungkin di sini ada yang kenal Kiai Mufasir. Sudah ada yang pernah? Muridnya Kiai Dimyati di Banten. Beliau kasih nasihat. Nih, kalau orang takwa, katanya, ini sebagai ibrah, kata beliau. Ketika beliau menerangkan pentingnya mengikuti sunnah Rasul. Kalau orang mengikuti sunnah Rasul dengan sungguh-sungguh, dunia akhirat akan tunduk, kata beliau. Maka beliau itu ngasih contoh, lihat, ini kamu datang bawa aqua sendiri, kata beliau. Bayangkan, bandingkan apabila dengan saya ini menjual air, menjual aqua. Sudah panas-panas, capek, saya jual aqua, untungnya nggak seberapa. Tapi saya di sini duduk, kalian bawa air sendiri, minta doa. Waktu itu udah dikasih amplop, kita mau pamitan, dikasih apa namanya itu penghormatan lah. Karena kita aja sama artis aja, orang itu bayar asing sampai puluhan juta sama ulama, kok nggak berani seperti itu buat penghormatan. Sebenarnya yang untung bukan dia, tapi kita. Rizki kita digunakan oleh orang-orang itu posisinya kita udah pamitan, dia udah dikasih. Maka kata beliau ini, bandingkan kalau saya ini jualan air di sana, saya capek-capek kepanasan, untungnya nggak seberapa. Tapi coba lihat, saya duduk di sini, kalian bawa air sendiri, katanya. Ini amplop yang dikasih tuh diangkat. Saya yakin ini lebih daripada 1.000 perak. Tapi kalau saya jual aqua, belum tentu satu botol untungnya 1.000 perak, itu belum tentu. Ini maksudnya perbandingan, kata dia. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, dunia itu datang, kata beliau. Itu maksud daripada cerita ini. Ulama warasatul anbiya, yang pewarisnya aja seperti itu, apalagi nabinya itu. Air yang keluar dari jari-jarinya, kira-kira berkahnya itu kayak gimana? Seandainya Dr. Nakamoto tadi air yang keluar dari jarinya Nabi masih ada, Masya Allah, wallahu a'lam. Apa yang dilihat oleh Dr. Nakamoto sampai beliau ini masuk Islam sebab meneliti air. Makanya orang makin mendalami ilmu Islam itu imannya makin kuat. Kebanyakan orang-orang yang keluar dari agama Islam
keyakinannya nggak benar karena apa? Kurangnya pengetahuan dia terhadap Islam itu lengkap. Wallahu a'lam. Ya, ada yang tanya? Ayo Pak. Nanti penjelasan air menurut hukum, air mutlak, air mustakmal ini nanti setelahnya ada. Ya. Ada. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyo Bapak. Yang saya tanyakan masih tentang air. Ini air yang ada di bak mandi. Jadi air di bak mandi ukuran 70 kali 70. Nah setelah itu bak mandi saya pergunakan buat mandi, sisanya kan masih banyak tuh, ambil penuh. Masih sucikah, masih sakak air itu buat wudhu? Sebenarnya nanti akan kita bahas, tapi nggak apa-apa. Ini maksudnya air itu sudah mustakmal atau belum? Apa masih hukum mutlak? Jadi pertama di sini ada dua yang harus saya jawab. Ukuran air 2 gelas ataupun air banyak itu seberapa? Menurut pendapat memang ada beberapa versi. Cuma yang paling umum ini adalah 60 kali 60 cm kalau bentuknya ruang. Ruangnya itu persegi 4. Tapi kalau ruangnya itu tabung, drum dan sebagainya, kedalamannya itu adalah 120 cm, diameternya 60 cm. Ngepas. Kalau 70 kali 70 kurang berarti sudah lebih. Lalu digunakan untuk mandi. Maka kita harus mengetahui definisi. Ini penting. Dalam setiap ilmu, baik ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu fikih, kita harus mengetahui definisi suatu masalah, suatu perkara itu apa. Air mustakmal. Makna letternya air mustakmal itu digunakan. Maka maksud hukum syariah digunakan untuk apa ini air mustakmal, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Digunakannya untuk apa? Maka harus tahu, enggak semua penggunaan terhadap air menjadikan air mustakmal, tidak. Tapi penggunaan yang sampai menjadikan air mustakmal, menjadikan air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi kalau penggunaannya untuk perkara wajib. Perkara wajib, yaitu perkara wajib dalam menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini pahami. Jadi ini adalah menurut pendapat yang muhtamad. Apa pendapat yang muhtamad? Pendapat yang paling kuat. Memang di dalam mazhab Syafi'i ulama berbeda pendapat apa itu air mustakmal. Menurut kaul muhtamad adalah tadi, yaitu air yang digunakan untuk perkara wajib dalam menghilangkan hadas dan najis, atau digunakan untuk mala budda minhu yang harus dikerjakan. Untuk pendapat yang kedua, air mustakmal, kapan air itu dikatakan mustakmal? Apabila digunakan untuk ibadah. Lebih umum, yang namanya ibadah ada wajib, ada sunnah. Maka konsekuensinya dari perbedaan pendapat ini apa? Kalau menurut pendapat yang pertama, pendapat yang muhtamad, yang kuat, air mustakmal apabila digunakan untuk mala budda minhu atau perkara wajib ketika dalam menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Seperti contoh, mandi Jumat tidak menjadikan air mustakmal karena mandi Jumat itu adalah sunnah. Basuhan wudu yang kedua dan ketiga ini airnya tidak mustakmal
mustakmal. Karena apa? Basuhan wudhu yang kedua dan yang ketiga adalah sunnah. Bisa dipahami ini? Ini menurut kaum muktamad ini. Kaul yang paling kuat, air mustakmal digunakan untuk perkara fardu, yang sunnah itu nggak mustakmal. Untuk kaul yang kedua, yaitu kaul yang lebih umum, apabila air digunakan untuk ibadah, maka air itu menjadi mustakmal. Ibadah umum, ada ibadah wajib, ibadah sunnah. Ini lebih susah, lebih rumit, apalagi bagi orang yang ngontrak. Air sedikit, mandi, sholat Jumat kecipratan, berarti airnya mustakmal. Kalau menurut pendapat yang pertama, seperti tadi Bapak contohkan mandi, tidak disebutkan mandi wajib, berarti mandi sunnah ataupun mandi mubah ataupun mandi untuk rutinitas, mandi keseharian. Berarti dengan keterangan tadi, air ini bukan mustakmal. Ya, memang sengaja, Pak. Nanti sebenarnya dalam bab nanti air mutlak, air musammas, air mustakmal, saya ingin ketika pembahasan air mustakmal itu saya sendirikan. Pasti banyak nanti yang akan bertanya kok seperti itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kepahaman yang sudah kita pahami sebelumnya. Karena ketika saya belajar pun kepahaman saya seperti itu. Tetapi ketika saya koreksi di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bahkan kitab-kitab yang besar-besar, itu air mustakmal digunakan untuk perkara wajib. Contoh, musim hujan, musim kemarau, di kampung-kampung ngambil air itu kadang-kadang cuma satu sumber ngantri. Diambil, dikumpulkan di tempayan, nggak tahu anaknya itu main-mainan perahu-perahu, dikobok-kobok. Maka ini air bisa digunakan untuk wudhu. Karena apa? Air yang digunakan untuk kobok-kobok berarti bukan digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Berarti air bukan mustakmal. Paham ini? Pahami dulu itu. Banyak saya waktu menerangkan ini di menceng, bolak-balik saya ditentang. Terbuka ada ya. Bahkan kalau memang yang ini kurang puas dengan keterangan dan semua kitab Syafi'iyah, ini 3 kitab yang saya bawa, mengatakan bahwa air mustakmal adalah apabila digunakan untuk la budda minhu, yang memang harus dikerjakan. Kalau nggak harus dikerjakan, seperti contoh basuhan kedua ketika dalam wudhu nggak harus dikerjakan, sekali-sekali wudhu kita tetap sah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi sudah bisa. Jawabannya adalah air tersebut masih bisa digunakan untuk berwudu karena bukan air mustakmal. Ya, selagi tadi tidak ada campuran-campuran dengan yang lainnya, masih bentuk air. Ya, ada lagi. Nanti akan kita bahas. Dan ini konkret di dalam kitab Syafi'iyah semuanya sudah dijelaskan secara panjang lebar. Seperti contoh lagi orang-orang. Jadi air mustakmal, misalnya kita mandi junub, jatuh ke situ, maka air gini masih bisa kita gunakan gitu. Mandi junub, kadang-kadang orang kontrak, kamar mandinya itu sedikit, tempat embernya ngantri, airnya itu keluar sedikit. Waktunya buru-buru, ini mandinya ngejauhin. Takut katanya nyiprat. Ini nggak apa-apa ini. Misalnya kita mandi wajib, airnya kan mustakmal, muncrat ke dalam bercampur, itu nggak apa-apa selagi air yang di dalam ember itu lebih banyak daripada air muncratan. Nanti pembahasan lebarnya ketika bab air mustakmal. Ini gambaran saya. Tuh waktu saya terangkan ini waktu di menceng, Pak. Banyak saya gini, ya terserah. Sengaja saya memilih waktu khusus untuk menerangkan air mustakmal karena saya yakin ini di masyarakat adalah kepahaman yang sebaliknya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Selesai. Ya. Kemarin kan belum saya pertanyakan tentang masalah air banjir nih, Ustaz. Ketika kita kan banjir kemarinnya susah mencari air bersih berwudu, sehingga sholat itu kan tertunda berminggu-minggu.
Nah, jadi sholat itu untuk di pondok kan kebetulan mendapatkan air, itu air bersih. Nah, berarti berminggu-minggu kita nggak sholat nih? Bukan. Tetap wajib sholat tetap, tapi dengan toharoh yang darurat saja, seperti contoh orang diperban. Makanya orang diperban, kalau diperbannya itu di anggota tayamum. Nih, anggota tayamum apa? Anggota tayamum? Hah? Muka dan tangan. Ini kalau orang yang diperbanyak di anggota muka dan tangan, itu dia tetap wajib sholat ketika itu, tapi setelahnya wajib mengkodok. Karena apa? Karena tidak ada dua penghilang hadas yang sempurna. Wudhunya nggak sempurna karena ada perban. Tayamumnya sebagai pengganti wudhu tidak sempurna karena ada perban. Tetapi dia wajib sholat. Wajib sholat dan wajib juga dikodok. Kenapa wajib sholat? Ini kita mengikuti pendapat yang muhtamad. Memang menurut kaul Imam Nawawi, Imam Muzani, sebenarnya dalam permasalahan ini sama dengan tahiyatul waqt. Kalau mengikuti pendapat-pendapat ulama, jadi makanya orang kalau mengetahui pendapat fikih makin tinggi, Pak. Itu pendapat-pendapat yang mudah pasti ada. Nah, cuma kita mengambil kaul-kaul yang muhtamad. Ini wajib. Seperti contoh, saya kasih contoh. Orang dalam keadaan di hutan. Di hutan ini dia habis hujan, tetapi tidak ada sumber air, debu pun tidak ada karena habis hujan. Nah, ini bahasa istilah fikihnya faqidut tahurain. Orang yang tidak melaksanakan dua cara bersuci. Apa itu? Wudu dan tayamum. Wudu nggak bisa dia. Kenapa? Karena tidak ada sumber air. Tayamum tidak bisa. Sedangkan syarat sholat adalah sucinya seseorang dari hadas dan najis. Maka apakah orang yang begini nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu, apa nggak wajib sholat? Tetap wajib sholat, cuma dihormati waktu wajib sholat. Begitupun tadi orang yang begitu wajib qada, tapi ketika hari-hari yang tidak ada menemukan air bersih, itu dia tetap wajib sholat. Makanya kemarin saya sampaikan di dalam bab tayamum itu ada dua jenis orang yang tayamum. Nanti di dalam bab tayamum, yaitu jenis pertama orang yang tayamum sholatnya tidak wajib diqadha, dan nanti ada jenis yang kedua orang yang sholat dengan tayamum wajib sholatnya, tetapi harus diqadha. Ada berapa? Kurang lebih ada 8 orang. Salah satunya orang yang tayamum di negeri ataupun satu daerah yang banyak air, cuma tidak bisa menggunakan air. Salah satunya tadi air banjir. Tapi tetap wajib sholat tayamum untuk dihormati waktu begitu ya. Nanti sebenarnya penjelasannya itu cocoknya nanti pas bab tayamum, nanti akan saya jelaskan insyaallah. Kalau masih panjang umur, moga-moga sebanyak salahnya. Ada orang mau masuk surga nggak? Hah? Ya, angkat tangan. Oh. Tapi suruh mati duluan kadang-kadang kadang-kadang saya nanya orang mau masuk surga, mau mati duluan ya. Tak dah. Orang mau masuk surga itu pintunya mati. Masya Allah. Makanya kata guru saya, penyakit manusia sekarang yang terbesar dua. Bukan stroke, bukan kanker, dua. Apa itu? Hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Kalau orang nggak ada penyakit ini nih, dikasih sakit apapun senang. Karena apa? Orang dia maunya mati, berarti dikasih apa senang. Tapi kalau ada orang hubungannya nggak sakit pun susah. Dia pergi, aduh tadi udah dikunci belum ya? Itu berangkas. Mobil tadi udah dikunci belum? Nah, tuh hubungannya cinta dunia. Langsung kedua itu takut mati. Caranya gimana?
menghilangkan hubungan dunia. Tadi ulama-ulama kita mengatakan perbanyak yang namanya sedekah infak supaya apa? Dunia ini tidak berbekas kepada kita. Hanya kalau takut mati, caranya apa? Tadi kita banyak-banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya banyak. Juang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, kita mengajak orang-orang untuk baik, itu termasuk berjuang. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya, jawab tadi jelas. Ada satu lagi misalnya. Iya. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa kalau Harus bapak-bapak nggak ada yang mau kali. Malu ya Pak ya. kayaknya enak. Ayo Pak, dimakan Pak. Nah, di dalam keterangan ilmu fikih, menurut para ulama nih, Ustaz, ini belum sampai ya metodenya. Oke, nggak apa-apa kan Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR. Jadi seorang suami harus melihat mandi junubnya yaitu seorang istri. Apakah istri itu sudah benar mandi junubnya apa belum? Nah, ketika ada suami istri yang tidak mengerti tentang mandi junub, mandi wajib, nah, jadi bagaimana seorang suami ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Ya, dalam ini. Kalau tanggung jawab tempat dalam. Pak, dimakan dulu Pak. Ini bolunya enak ya. Kalau di Al-Ma'wa saya kalah terus sama Pak Naman. Kalau tanya jawab, kuenya dikeluarin, dia terus yang makan. Nggak, biasa saya sih suka bercanda sama Pak Naman. Ayo Pak Bian, kalau Pak Bian mah Masya Allah. Ini saya yang ngalahin ini. Masih ada tuh di rumah? Apa? Kurma. Kurma, Masya Allah. Kan kurma bertahun-tahun. Iya, belum tahu, belum bayar. Ceritanya orang Iran. Saya bukan korma Pak, dodol dari korma sama orang Iran, enak banget, enak. Rasanya pun nggak kayak rasa korma, enak dodolnya. Makan pakai roti. Saya tanya ini apa? Korma. Masya Allah enak banget. Iya, sudah 2 tahun diendep. Ngendepnya 2 tahun, belum lagi nunggunya itu. Tapi kata orang Iran, korma makin makin lama makin enak katanya. Namun saya rasa enak itu tadian, dodol. Mungkin Pak Bian itu kemarin enak kali. Nah ini masalah seorang suami harus mengajari cara mandi jinabat ataupun mandi besar kepada istri. Memang ini wajib. Yang namanya pertanggungjawaban suami kepada istri ini perkara dunia dan perkara akhir. Perkara dunia menafkahi. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, pertanggungjawaban seorang suami kepada istri dalam perkara dunia memberikan dalam setahun baju baru kepada istri minimalnya 2 kali. Baju musim panas dengan musim dingin. Kalau istrinya ahli fikih ini makanya repot Pak. Nggak mau masak, masuk tugas kita. Istri itu sebenarnya tugasnya adalah cuma berdandan, bersolek. Nah kalau kita minta baru itu aja tugasnya. Makanya ancaman istri ketika suami minta nggak mau, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi istri nggak mau nyuci, nggak masalah. Memang bukan tugas bahkan nyusuin minta gaji pun itu kalau itu harus digaji. Cuma enaknya istri kita ini nggak paham fikih. Di kita tuh nyuci, nggak nyuci marah, kita ngomel, nggak masak kita ngomel. Padahal tugas kita. Nah, begitu pun akhirat tanggung jawabnya adalah kita. Masalah head nggak tahu. Kata Imam Nawawi, wajib bagi suami untuk mengajari. Suaminya nggak paham, wajib untuk mendatangkan ustaz atau penustazah untuk mengajari istrinya. Nggak bisa mendatangi, maka wajib memberikan izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu. Cara mengajari. Begitupun mengajari mandi ini wajib.
Cuma caranya harus melihat, ini saya baru dengar ini. Saya baru dengar caranya. Karena apa yang namanya mengajari ini seperti begini. Dari ini disebutkan begini, ya sudah kayak kemarin orang masuk Islam perempuan di Al-Ma'wa.